Pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan arti tingkatan atau level. Menurut ketentuan umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, ditetapkan, dan dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang atau pejabat yang berwenang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang pernah dan sedang berlangsung di Indonesia. A. Ketetapan MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPRS. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Keputusan Presiden. Yang keenam, peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri. B. Ketetapan MPR nomor 1 tahun 2000. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 5. Peraturan pemerintah. 6. Keputusan presiden. 7. Peraturan daerah. Ketetapan Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 2004. 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu. 3. Peraturan Pemerintah. 4. Keputusan Presiden. 5. Peraturan daerah. D. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kabupaten atau kota. Asas peraturan perundang-undangan ada 7. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, kejelasan rumusan. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, keterbukaan. Proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sepertiga jumlah anggota MPR mengusulkan perubahan terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, MPR mengadakan sidang untuk membahas perubahan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang ketiga, MPR mengeluarkan putusan yang harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari jumlah anggota MPR secara keseluruhan. Proses penyusunan ketetapan MPR. 1. Pembicaraan tingkat 1. Badan Pekerja MPR melakukan penyusunan rancangan ketetapan atau rantap dan rancangan keputusan atau rantus. 2. Pembicaraan tingkat 2. Pembahasan rantap dan rantus di dalam sidang paripurna MPR. 3. Pembicaraan tingkat 3. Pembahasan dilakukan dalam rapat komisi MPR. Hasil pembicaraan pada tingkat 3 berupa rancangan ketetapan atau rantap atau rancangan keputusan atau rantus majelis yang sudah diperbarui. 4. Pembicaraan tingkat 4. Rapat paripurna MPR untuk mengambil keputusan final terkait rantap atau rantus. Hasil keputusan memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, rantap atau rantus akan diterima dan disahkan menjadi ketetapan MPR atau TAP MPR. Kemungkinan yang kedua, rantus atau rantap tersebut ditolak dan tidak jadi disahkan menjadi TAP MPR. Proses penyusunan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Proses penyusunan undang-undang. 1. Perencanaan. DPR dan Presiden serta DPD terkait RUU tertentu akan menyusun daftar RUU yang akan disusun untuk beberapa waktu ke depan. 2. Penyusunan. Pembuatan rancangan peraturan RUU dapat diajukan oleh DPR, DPD, maupun Presiden. 3. Pembahasan.
proses pemberian saran dan masukan terhadap RUU yang sudah diajukan oleh DPR, DPD, dan Presiden. 4. Pengesahan. Pengesahan RUU dilakukan oleh Presiden dengan cara menandatangani naskah RUU yang sudah disepakati. 5. Pengundangan. RUU yang sudah disahkan berubah menjadi undang-undang dan kemudian disebarluaskan kepada masyarakat supaya mematuhi undang-undang tersebut. Proses penyusunan Perpu. 1. Penyusunan dan pengajuan. Presiden menyusun rancangan Perpu dan diajukan kepada DPR. Pengajuan Perpu ini mirip seperti pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang. Yang kedua, pembahasan. DPR akan melakukan sidang untuk membahas Perpu ini. Jika Perpu ini ditolak oleh DPR, maka Perpu ini tidak bisa berlaku menjadi undang-undang. Tetapi, jika Perpu yang diajukan oleh Presiden ini diterima oleh DPR, maka Perpu ini akan berlaku menjadi undang-undang. Proses penyusunan peraturan pemerintah atau PP. Yang pertama, tahap perancangan. Rancangan peraturan pemerintah atau PP disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kedua, tahap penyusunan. Membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian, dan menyusun naskah akademik rancangan PP. Yang ketiga, tahap penetapan dan pengundangan. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Proses penyusunan peraturan presiden atau Perpres. 1. Pembentukan panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah dan kementerian oleh pengusul. 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden atau Perpres dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 3. Pengesahan dan penetapan peraturan presiden atau Perpres oleh Presiden. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi. Perda provinsi. 1. Pengajuan rancangan perda. Apabila rancangan perda diusulkan oleh DPRD, maka DPRD yang mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. Sebaliknya, apabila rancangan perda diusulkan oleh gubernur, maka gubernur yang mengajukan rancangan perda kepada DPRD secara tertulis. 2. Pembahasan. DPRD provinsi dan gubernur membahas rancangan perda provinsi secara bersama-sama. 3. Pengesahan. Apabila di tahap pembahasan sudah diperoleh persetujuan atau kesepakatan bersama, maka rancangan perda dapat disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Yang keempat, pengundangan. Perda provinsi yang sudah disahkan oleh gubernur kemudian diundangkan ke dalam lembaran daerah dan disebarluaskan kepada masyarakat untuk ditaati. Sikap-sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. A. Di lingkungan keluarga. 1. Saling menyayangi sesama anggota keluarga. 2. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. 3. Hormat dan patuh terhadap nasihat orang tua. B. Contoh yang ada di lingkungan sekolah. Pertama, menjaga kebersihan sekolah. Lalu yang kedua, berperilaku sopan kepada guru, teman, dan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, tidak bersikap rasis dan diskriminatif kepada teman. C. Sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan masyarakat. Contohnya seperti 1. Tidak merusak fasilitas umum. 2. Tidak mencuri barang orang lain. Yang ketiga, ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. D. Sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan bangsa dan negara. 1. Mengikuti kegiatan bela negara di sekolah melalui ekstrakurikuler Paskibra, Pramuka, dan PMR. 2. Menjaga persatuan bangsa dengan tidak menyebarkan hoaks. Yang ketiga, pejabat tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.